Selamat pagi semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru penguji atas waktunya untuk menguji karya ilmiah penulis hari ini. Izinkan saya perkenalan, nama saya adalah Syakirna Agania Zafira dari kelas 11 IPS 2. Hari ini saya akan menyajikan karya ilmiah saya yang berjudulkan Dampak Fanatisme Agama Terhadap Pola Pikir Remaja Usia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan. Latar belakang keberagaman agama di Jakarta. Jakarta terdapat enam agama yang disertifikasikan oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, karena adanya keberagaman agama tersebut dan ajaran masing-masing, dapat memicu masalah baru, yaitu dengan agama tersebut dengan agama lain mengenai tanda kutip agama yang benar. Yang kedua, kemudahan mendapatkan informasi. Teknologi yang berkembang dan maju saat ini Teknologi yang berkembang dan maju saat ini beredar informasi dari berbagai arah. Nah, karena informasi yang dari berbagai arah tersebut, walaupun mayoritas remaja dapat menyaring informasi secara teliti dan benar, akan tetapi terdapat sebagian remaja itu tidak dapat meneliti informasi secara tepat, teliti dan benar, sehingga mereka mempercayai informasinya tersebut. Nah, rumusan masalah penulis adalah apakah terdapat dampak fanatisme agama terhadap pola pikir remaja usia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan? Tujuan penulis adalah mengetahui dampak fanatisme agama terhadap pola pikir remaja usia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan. Hipotesis atau dugaan penulis adalah bahwa terdapat dampak fanatisme agama terhadap pola pikir remaja usia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan. Alasan teori yang pertama, definisi fanatisme. Definisi fanatisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keyakinan yang terlalu kuat terhadap ajaran tersebut. Atau dapat diartikan, fanatisme adalah sebuah keyakinan terhadap suatu objek fanatik tersebut yang dikaitkan dengan sesuatu sehingga yang dapat berdampak buruk bagi diri sendiri. Atau sehingga karena ketertarikannya ekstrem tersebut dapat membuat seseorang buta hingga melakukan apapun demi mempertahankan keyakinannya. Yang kedua, ciri-ciri fanatisme. Ciri-ciri fanatisme dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, adanya rasa antusias yang ekstrim. Yang kedua, adanya rasa ketertarikan emosi dan rasa cinta. Ketiga, berlangsung dalam waktu yang lama. Keempat, merasa yang diyakini adalah menganggap hal yang mereka yakini adalah benar. Dan yang kelima adalah membela dan mempertahankan keyakinan yang mereka yakini. Nah, yang ketiga, definisi remaja. Remaja merupakan individu berusia 12 hingga 18 tahun yang berada di fase ia mencari jati diri, pola pikir yang sering berubah, dan psikisnya yang belum stabil. Masa remaja merupakan masa transisi anak-anak hingga dewasa. Yang keempat, definisi pola pikir. Definisi pola pikir dalam American Heritage Dictionary adalah sikap mental yang menentukan respon dan pemaknaan seseorang terhadap situasi tersebut. Atau dapat diartikan, pola pikir adalah keyakinan yang membangun cara memahami dunia dan memahami diri sendiri. Nah, jenis pola pikir dibagi menjadi 2, pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Pola pikir tetap merupakan seseorang yang ia pesimis, tidak percaya diri, dan nyaman dengan zona yang dia sekarang saat ini. Sedangkan untuk pola pikir berkembang, ia adalah pola pikir orang yang optimis, percaya diri, dan bahwa percaya dia akan dapat terus berjuang dan berkembang. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi pola pikir remaja itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu adalah persepsi, ego, dan emosi, dan yang eksternal adalah lingkungan, iklim kerja, teman sejawat, perkembangan iptek, dan pemimpin yang autokrasi. Metode penelitian. Tujuan penulis adalah seluruh remaja yang berusia 12 hingga 18 tahun berdomisili di Jakarta Selatan. Sampelnya adalah 50 remaja berusia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data kuesioner atau dengan menggunakan aplikasi Google Form. Nah, berikut adalah hasil kuesioner variabel fanatisme. Nah, dari variabel fanatisme dapat disimpulkan bahwa fanatisme agama itu tidak berdampak kepada pola pikir. Hal tersebut dikarenakan bahwa remaja yang mengisi respon tersebut mengatakan bahwa cenderung lebih untuk menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berada di variabel fanatisme. Nah, berikut hasil kuesioner variabel pola pikir. Nah, dari gambar yang diperlihatkan bahwa
pola pikir remaja berusia 12 hingga 18 tahun berdomisili Jakarta Selatan merupakan termasuk pola pikir yang berkembang. Hal tersebut dikarenakan bahwa remaja yang berusia 12 hingga 18 tahun itu memiliki pola pikir yang semakin logis. Dan pola pikir yang logis itu adalah salah satu termasuk ciri-ciri pola pikir yang berkembang. Nah, karena pola pikir yang remaja yang semakin logis, remaja akan semakin tahu mana yang buruk, mana yang baik, mana yang salah, dan mana yang benar. Nah, dari pembahasan yang penulis sebut tadi, uji hipotesis penulis adalah hipotesis berbanding dengan hipotesis awal. Karena dugaan awal penulis adalah bahwa terdapat dampak fanatisme agama terhadap pola pikir remaja usia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa fanatisme agama itu tidak berdampak kepada pola pikir remaja usia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan. Nah, kesimpulan dan saran. Penulis dapat menyimpulkan bahwa mayoritas remaja berusia 12 hingga 18 tahun di Jakarta Selatan tidak memiliki fanatisme agama dalam pola pikirnya. Nah, untuk saran yang pertama, untuk remaja. Setiap mendapatkan informasi harus selalu menyaring informasi tersebut secara teliti dan benar sebelum mempercayai sumber informasi tersebut. Untuk pembaca boleh memiliki fanatisme agama, hanya saja fanatisme tersebut tidak boleh berlebihan. Dan yang peneliti selanjutnya, diperlukan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut mengenai dampak fanatisme agama terhadap pola pikir remaja secara kuantitatif. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru serta teman-teman. Sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab 1, kamu menjelaskan tentang terdapat 6 agama resmi, ya, yaitu Yahudi, Kristen, Katolik, apalagi Konghucu, Islam, Hindu, Buddha. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan agama resmi? Apakah ada agama yang tidak resmi? Menurut saya agama resmi itu agama yang sudah diakui oleh pemerintah dan sudah nasional di dunia gitu. Artinya agama yang diakui. Yang diakui ya oleh pemerintah Indonesia. Kalau agama tidak diakui ada nggak? Ada. Seperti apa misalnya? Seperti agama yang ada dipercayakan oleh wilayah sekitaran masyarakat doang gitu. Atau yang belum dapat diakui oleh pemerintah gitu, ada beberapa. Perlu nggak agama itu diakui oleh pemerintah? Menurutnya untuk diakui perlu. Coba sebutkan agama yang menurut kamu tidak diakui pemerintah. Sebenarnya sih saya lebih memfokuskan kepada agama. Sebenarnya sih saya ingin mengetahui aja apa yang dimaksud dengan agama yang tidak diketahui dan contohnya. Terima kasih Pak. Untuk contoh agama, penelitian saya tidak dalam sejauh itu. Saya penulis lebih memfokuskan kepada 6 agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah gitu. Yang itu yang tadi penulis sebutkan 6 agama yang sudah disertifikasikan oleh pemerintah. Saya usul ya supaya diksinya lebih tepat, yang digunakan sebenarnya yang lebih tepat bukan agama yang diakui oleh pemerintah. Ada yang catatkan ini kan? Tapi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Gitu ya. Karena agama itu tetap eksis walaupun tidak diakui oleh siapapun ya, oleh negara. Jadi agama tidak perlu pengakuan siapapun. Sepanjang agama itu dianut oleh masyarakat, agama itu akan eksis. Nah, walaupun agama itu diakui oleh pemerintah dan lembaga-lembaga dunia, kalau tidak ada penganutnya, itu maka tidak bermakna. Jadi, kalimat yang tepat adalah agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena di luar itu masih banyak ya kan, Kristen saja selain Katolik dan Protestan, ada Kristen Ortodoks, ya kan? Ada Yahudi bahkan, komunitas Yahudi ada loh di Indonesia. Kemudian ada apa lagi ya? Bahai, pernah dengar nggak Bahai? Kayaknya pernah ya, pada pembahasan geografi. Yeah. Termasuk juga agama-agama yang menjadi agama leluhur masyarakat Indonesia. Jadi diksi yang tepatnya adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bukan yang diakui atau tidak diakui. Kemudian tentang Menteri Agama ya, masih di bab 1 ini. Fahrul Razi dalam kurung Menteri Agama kala itu dikasih penjelasan, karena sekarang sudah bukan Menteri Agama saat ini ya.
dikasih penjelasan supaya tidak menimbulkan kerancuan. Nah, tadi saya mau tanya fanatisme boleh apa tidak? Tadi kamu sudah menjawab boleh asal tidak berlebihan. Itu poinnya, poin yang sangat penting sekali saya kira. Fanatisme kamu sudah menyimpulkan fanatisme boleh asal tidak berlebihan. Fanatisme itu kan bisa luas ya, bukan hanya terhadap agama, terhadap cara berpakaian, klub sepak bola, basket, makanan dan apapun. Boleh sepanjang tidak berlebihan. Oke, itu poin yang sangat bagus sekali.